Di video ini kita akan membahas soal-soal yang ada di exercise 9 Structure and Written Expression dengan tip gunakan complex conjunction dalam non-clause dengan benar. Kita mulai dari soal nomor 1. When the season starts is determined by the weather. Ini ada conjunction when, kemudian diikuti oleh the season, dia sebagai subjek, kemudian start itu dia verb. When the season starts, rangkaian kata-kata ini merupakan non-clause. Kita lihat non-clause ini tuh berposisi sebagai apa di dalam kalimat, apakah berposisi sebagai subjek, object of verb, atau object of preposition. Setelah starts itu ada kata is determined yang merupakan verb, karena when the season start ini itu mendahului verb, maka dia non-clause ini berposisi sebagai subjek di dalam kalimat. Karena komponennya sudah benar dan letaknya juga sudah tepat, maka ini merupakan contoh kalimat yang benar. Kemudian nomor 2, the manual how the device should be built. How itu merupakan conjunction. The device itu merupakan subjek. Should be built itu merupakan verb. Conjunction subject verb ini merupakan non-clause. Non-clause ini komponennya sudah lengkap, tetapi kita harus cari tahu non-clause ini tuh berposisi sebagai apa di dalam kalimat. Ada kata-kata sebelumnya yaitu the manual. The manual itu kan noun. Noun itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek atau object of preposition. Nah, di sini cuma the manual aja. Tidak ada verbnya di sini. Kalau misalnya the manual ini sebagai subjek, maka di tengah-tengah antara manual sama how itu harus ada verb ya di sini ya. Jadi seharusnya ini the manual, verbnya andaikan saja is ya. The manual is how the device should be built. Karena di sini itu walaupun komponen dari non-clause-nya sudah benar, tetapi non-clause ini tuh difungsikan sebagai apanya tidak jelas, maka ini merupakan contoh kalimat yang salah. Kemudian the schedule indicated if the teams would be playing the final game. If itu merupakan conjunction. The team itu subjeknya, would be playing itu verbnya. Nah, ini if the team would be playing in the final games. In the final games itu kata keterangan ya. Jadi di sini merupakan non-clause. Nah, non-clause-nya sebagai apa? Kita lihat posisinya. The schedule, ini yang terletak di awal kalimat, berarti ini subjek. Indicated itu verb. Berarti setelah verb itu objek ya kan. Jadi non-clause di sini dia berposisi sebagai object of verb. Jadi the schedule itu subjek, indicated itu verb. If the teams will be playing in the final game itu merupakan object of verb yang berbentuk non-clause. Jadi karena komponennya sudah lengkap dan letaknya itu jelas, maka ini merupakan contoh kalimat yang sudah benar. Kemudian nomor 4, he refused to enter a play could not be determined by the lawyer. He refused to enter a play could not be determined by the lawyer. Nah, di sini agak membingungkan ya, karena ada refuse itu sebagai verb, kemudian di sini could not be determined juga sebagai verb. Nah, seharusnya kalau ada dua verb di dalam satu kalimat itu harus ada conjunction-nya ya. Ini conjunction-nya itu nggak ada, maka ini contoh kalimat yang salah. Mungkin pembetulannya bisa dikasih conjunction di awal supaya bisa membentuk non-clause ya. Conjunction-nya itu bisa that he refused to enter a play could not be determined by the lawyer. Bahwa dia menolak untuk masuk ke play tidak bisa ditentukan oleh pengacara itu. Gitu ya. Jadi ini salah. Nomor 5, talk about where we should go for lunch. Nah, ini where itu conjunction, we itu subject, should go itu verb. Talk about. Nah, di sini langsung verb ya. Nah, seharusnya di sini kan ada subjek. Nah, kalau subjek mungkin subjeknya bisa kita kasih we talk about where we should go for lunch. Kita membicarakan tentang di mana kita seharusnya pergi makan siang. Karena itu ada komponen yang tidak lengkap yaitu subjeknya, maka ini merupakan contoh kalimat yang salah.